Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga sehat ya. Oke, so sebelum kita mulai pelajaran, mungkin tolong perwakilannya untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, berapa? Ya. Before we study, let's pray together. Again. Finish. Greeting to our teacher. Good afternoon. Thank you. Jadi kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Bunga Anggreni, oke, hadir. Brian, Christian, Dini Indri, oke. Dio, oke. Eka Sevia, oke. Elisa, ya, oke. Elizabeth, oke. Angelina, oke. Fakrul Nisa. Oke, Lisha, oke, Indriani, oke, Jennifer, Jessica, oke, Juliana, oke, Malcolm, oke, Maria, Melaini, oke, Rehan, Regina, oke, Sabira, Sakti, Siti Zaida, oke, hadir. Siti Nurhaliza, oke, Suci Ramadhani, oke, Sabira, oke, Vivi, Walter, Vika, oke, hadir. Zaratus, oke, Gracia, Mario, Fiona, oke, ada semua ya. Oke, so di sini seperti yang udah kalian lihat di depan ya. Nah, kita bakal bahas apa di sini? Senyawa hidrokarbon. Oke, sebenarnya sebelumnya kita udah bahas terkait dengan sifat senyawa hidrokarbon ya. Bahwasanya apa dampak bentuk perbedaan bentuk dengan titik biji sama titik lelehnya? Tahu nggak? Catatannya sebelumnya mungkin tadi titik leleh sama titik biji dipengaruhi oleh apa? Kalau rata lurus, gaya massa molekul dan gaya antar molekul. Yang dimana ketika kita bahas bentuk hidrokarbon kan ada rantai lurus sama rantai cabang. Nah, gimana terkait dengan titik bibit atau titik leleh si rantai lurus? Semakin panjang alias semakin banyak MR-nya, gimana titik leleh dan titik bibinya? Semakin naik. Terus kemudian kalau untuk rantai cabang? Ya, betul. Semakin banyak cabang, semakin kecil atau semakin turun titik bibit dan titik leleh. Oke ya. Oke. Tadi udah jawab. Nah, jadi untuk di isomer ini yang harus kalian jelasin adalah ya pertama terkait dengan namanya ya, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian sama terkait dengan struktur. Oke, nah sekarang kita akan masuk lebih dahulu yang pertama. Oke, coba deh kalian perhatikan kata-kata yang ada di depan.
Yang pertama ada listen and silent, and then Paris yang ada di Prancis dan kemudian Paris di Amerika Serikat, dan kemudian kapal dan tahu. Kira-kira ada sesuatu yang menarik di sini atau ada mempunyai pola yang sama? Gimana? Kira-kira kayak silent sama listen deh. Apa bedanya di situ? Atau ada nggak yang sama? Ya, coba. Ya, silent and listen is there the difference? Ya. Kira-kira hurufnya sama? Huruf vokalnya sama. Oke, kalau misalnya susunan hurufnya sama nggak kira-kira? Bukan, maksudnya terdiri dari huruf aja. Sama, ada huruf S, ada huruf I, ada L, dan sampai T sampai belakangnya. Bedanya apa? Bedanya penyusunan. Yang pertama, kalau yang di sebelah kiri listen itu L-nya di depan, N-nya di belakang. Kalau misalnya silent, S-nya di depan, T-nya di belakang. Nah, kalau Paris di Prancis sama Paris di AS, apa persamaannya? Sama-sama bahas Paris. Bedanya apa? Beda tempat. Yang satu di Prancis, yang satu lagi di Amerika Serikat. Kapal sama kalah, persamaannya terdiri dari huruf yang sama. Oke, betul. Bedanya penyusunannya, ya, penyusunannya yang mengakibatkan beda nama dong, ya kan? Jadi sebenarnya ini adalah kelompok isomer. Jadi kalau di sini berarti kalau yang pertama isomernya adalah huruf yang sama tapi susunannya diganti. Kalau yang kedua susunannya sama tapi beda posisi, beda tempat. Kalau yang ketiga, ya kayak yang nomor satu. Nomor satu apa? Isinya sama tapi cuma diganti-ganti. Ya, karena diganti-ganti berarti artinya beda nggak? Artinya beda, ya karena jelas artinya juga udah beda kan. Nah makanya sebenarnya kalau isomer atau intinya gini paling gampangnya, senyawa hidrokarbon. Nah yang pernah kita bahas ada alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa yang kita bahas itu adalah senyawa yang sama. Kalau tadi kalau kita bahas huruf, hurufnya yang sama. Nah, cuman beda, ada bedanya. Bedanya adalah terkait dengan penyusunan struktur. Kalau tadi kalau di huruf, penyusunan hurufnya kan. Nah, makanya sebenarnya untuk isomer, ya definisi isomer itu ya tadi kalau memang mungkin kalian mau gampang ingatnya ya kayak tadi contohnya silent dengan listen, hurufnya sama, memang di gonta-ganti tempatnya, gonta-ganti struktur. Nah, kayak beda. Nah, kemudian ini jadi isomer, ya pembagian isomer ya sama kayak di ketika bahas hidrokarbon. Hidrokarbon kan ada dua. Nah, di sini isomer ada dua subnya, ada isomer struktur dan ada isomer ruang. Nah, ketika kita bahas isomer struktur ada tiga, ada isomer angka, ada isomer fungsi, sama isomer substitusi. Yang isomer ruang cis dan isomer cis trans sama isomer cis aktif. Cuman dari kelima isomer yang di bawah ini ingat ya, ini masih basic karena kalau mau lebih dalam lagi isomer ruang itu banyak subnya lagi ya. Cuman yang saya mau angkat untuk itu isomer ruangnya itu cuma dua doang. Nah, dari isomer angka, posisi sama fungsi itu juga ada definisinya masing-masing. Ya. Nah, cuma bedanya apa? Itu beda struktur, kalau ini beda ruang. Beda kalau mungkin
bangun datar sama bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Ya. Bangun ruang itu adalah bangun yang 2 dimensi atau 3 dimensi. 3 dimensi yang artinya berarti bisa kita rotate. Ya, yang kita bisa lihat mungkin bisa lihat tampak depan, terus tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, samping bawah, bawah ya, nah sama atas ataupun belakang. Ya, nanti bisa kita rotate juga biar kelihatan ISO. ISO itu yang kita tahu dari sini. Nah, masing-masing perbedaannya adalah di sini. Oke, isomer kita bahas isomer struktur dulu, ya. Nah, ini sekaligus juga. Isomer struktur itu terjadi karena perbedaan strukturnya. Yang tadi kalau misalnya sebelum kita bahas ya di pertemuan sebelumnya itu rumus struktur ada 4 kan. Itu strukturnya tuh ada yang mampet, ada yang dijambrangin, ada yang garis aja gitu ya. Terbagi jadi 3, ada isomer rangka alias beda rangka. Nah, bisa ngebayang nggak rangkanya itu kayak gimana? Dari bisa kebayangnya kalau misalnya struktur nih kan udah digambar tuh ada CH3 bla 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 bla. Ada yang bisa bayangin kira-kira kalau perbedaan rangka jadinya kayak gimana? Nah, kira-kira kalian bisa bayangin nggak? Enggak. Oke. Di sini makanya kenapa kita bandingin coba. N butana. Nah, ketika kita gambar N butana, berarti ini senyawa apa sebenarnya? Alkana, alkena atau alkuna? Alkana. Ini kalau digambar rumus strukturnya gimana? Lurus. D-nya ada 4. Nah, kemudian ini tunggal semua ya. Ini CH3, kemudian ini CH2, CH2. Kita bandingin sama 2 metil propana. Jadi kalau 2 metil propana, kalau kita gambarnya gimana? 1, 2, 3. Terus habis itu cabangnya di nomor 2 di tengah-tengah sini kan? Ini CH3, ini CH3. Kira-kira molekul yang sama enggak? Atau ini saya tanya dulu, ini C berapa K berapa? C4 3 tambah 3 tambah 2 10. Ini juga sama. Ini 3 kan hasilnya 9 ya. Tambahin 1 jadinya berarti C4. Molekul yang sama? Sama. Apa bedanya? Rangkanya. Kalau ini lurus, kalau ini ada cabangnya. Nah, jadi itu yang rangka, beda rangka. Jadi kalau ibarat kata tuh kalau misalnya kita bikin rangka bangunan, ya kan rangka bangunan kan bentuknya macam-macam ya. Ya ada yang cuma lurus, habis itu ada yang lurus, mungkin bisa dibelokin lagi, mungkin biar kuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau isomer posisi, beda posisi nih. Nah, antara alkana, alkena sama alkuna yang bisa ada posisinya yang mana? Posisi gugus fungsi atau posisi rangka? Alkena sama alkuna. Makanya di sini untuk isomer posisi alkana nggak ada ya. Nah, oke, contohnya adalah 1 butena. Nah, 1 butena kalau digambarkan berarti C-nya 4. Terus ininya di nomor 1 kan ya? Oke. CH3, CH2, ini CH, CH2. Nah, kita bandingin sama 2 butena. Mantapnya di mana? Di 2, di tengah-tengah persis ya? Ini CH3, ini CH, ini CH3, ini ada hanya juga ya. Oke, sekarang coba ini C4K berapa? 3, 4
senyawa yang sama? Molekul yang sama. Bedanya di mana? Beda posisi. Nah, kalau tadi kan ini lurus. Nah, kalau ini lurus. Nah, ini ada cabangnya. Yang mana ini cabangnya nih? Nah, kalau butena ini posisinya di nomor 1, sedangkan ini posisinya di nomor 2. Kemudian isomer gugus fungsi. Nah, ini nih mungkin ini cuma bahas sekilas saja. Cuman yang nanti bakal dibahas atau yang nanti bakal dipakai selanjutnya yang kita bahas adalah yang 1 sama 2 aja. Yang 3 cuman sekedar tahu aja nggak apa-apa. Karena ketika kita bahas isomer itu kadang nomor 3 atau pikiran mau berubah jadi bentuk apa. Nah, kalau yang isomer gugus fungsi itu beda gugus fungsinya nih. Kalau ini gugus fungsinya sama nggak? Sama. Sama-sama rangkap 2. Kalau beda gugus fungsi itu berarti yang satu rangkap 3, satu rangkap 2. Kalau yang satu rangkap 2 harus tunggal. Kan hidrokarbon kalau nggak tunggal rangkap 2 sama rangkap 3 kan? Nah, contohnya adalah 1 heksena. Nah, 1 heksena kalau digambar lurus kan? D-nya ada 6. Oke, kemudian di nomor 1 nih rangkap 2-nya. Berarti ini CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Kita bandingin sama sikloheksana. Nah, sikloheksana itu bentuknya gini. Siklo itu artinya siklus, utuh. Tapi C-nya ada berapa di sini? 6. Dan ikatan ada ikatan lengkapnya enggak? Enggak ada karena alkana kan? Iya. Oke, berarti kalau digambar ya kurang lebih C biar segi 6 ini kali ya. Masuk enggak? Pas ya. Ini A2, 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 A2. Nah, pertanyaannya adalah ini C berapa, H berapa? Ini pun juga C berapa, H berapa? Ini pasti 6. Yang ini 12. Kalau yang ini 12 juga. Rumus molekul yang sama? Sama. Bedanya adalah yang ini rangkap 2 lurus. Kalau yang ini tunggal tapi bersiklus alias kutu. Yang sebenarnya ini rumusnya sama emang. Kalau alkena rumusnya apa? CM. Ini untuk alkena kan? Nah, jadi CNH2 ini bisa alkena, bisa sikloalkana. Jadi rumusnya sama, tapi emang beda ini, beda gugus fungsi. Yang satu ada tunggal, tapi bentuknya untuk. Kalau yang alkena lurus, tapi ada rangkap berapa? Rangkap 2. Nah, itu untuk contoh isomer ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Isomer cis sama trans. Nah, di sini sebenarnya ada isomer oksidatif. Ini teori aja nanti. Nah, ketika kita bahas isomer cis trans, gampangnya gini aja. Itu kalau ini adalah biasanya ada di sini. Dan kalau misalnya biasanya terjadi pada senyawa alkena ya. Nah, contohnya adalah seperti ini yang namanya senyawa cis sama trans gitu ya. Oke, C rangkap 2 C, sini CH3, di sini H, kemudian sini nanti CH3, sini H, atau berarti kalau misalnya lurus. Nah, ini contohnya. Ya, terkait dengan 2 butena.
Ini dua butana bukan? Kalau digambar. Coba. Ini kalau digambar dua butana bukan? Dua butana ya. Nah, nanti cis sama trans. Tadi kalau cis apa definisinya di situ? Kalau cis di tempat yang sama, kalau misalnya untuk yang cis, kalau trans itu berseberangan. Makanya ketika di sini kalau digambar, nah ini CH3, ini bisa ketemu sama H kan? Terus yang di bawah lagi ini H, terus ini CH3. Nah sekarang di sini ada nggak senyawa atau senyawa yang letaknya di tempat atau di bagian yang sama-sama di atas atau sama-sama di bawah? Ada. Siapa aja sebutin? CH3 sama H. CH3-nya ada di posisi atas atau bawah? Atas. Ya, yang H-nya ada di bawah. Berarti kalau misalnya ini kita bikin kasih nama, namanya adalah cis. Tadi ini namanya apa? Dua butena kan? Nah, jadi ini nanti ada isomernya, ada cis dua butena. Dan nanti akan ada lagi. Nah, ini bisa ditukar nggak posisinya? Bisa ditukar. Ini yang satu ke atas A, bawahnya dia nanti CH3. Yang satu lagi tetap jangan ditukar lagi. Nanti sama aja kayak yang di atas. Ini CH3, ini A. Di sini posisinya ada yang sama. Ini posisinya ada yang sama. Kalau posisi nggak ada yang sama posisi, sama-sama di bawah atau sama-sama di atas, tapi dia berseberangan. Kalau berseberangan berarti cis atau trans? Trans. Trans. Dua. Ya. Nah ini baru teorinya aja. Nah sekarang lanjut ke ini optis aktif. Intinya kalau senyawa optis aktif itu harus ada atom C chiral. Nah di sini atom C chiralnya definisinya apa? Atom yang mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. Ya kalau misalnya kita gambar ya gambarnya gini. Kan C itu punya berapa tangan? 4, kalau ini 4. Kalau beda semua, ya berarti kalau semisal ini huruf A, ini huruf B, ini huruf ya beda lagi. Ya udah sama gitu ya. Mungkin X gitu ya. Terus kemudian ini 4-4-nya beda. Tapi kalau sama, kalau misalnya di sini ini A, kalau di sini A juga, berarti optis aktif enggak? Enggak, karena ada yang sama. Karena syaratnya apa? 4 gugus fungsi yang berbeda. Nah itu nanti biasanya nanti bakal lebih detail lagi karena ini cuma sekedar pengantar awal aja. Nah baru kita bahas cara menentukan isomer. Nah ini bahas contohnya. Saya ambil aja yang 14 saja ya. Oke. Mungkin ini kalau ada yang mau di foto dulu ya. Ya, saya foto dulu. Ya, tolong. Jadi ini bakal saya juga pembagian yang ada. Yang saya lupa. Nah di sini kita bahas terkait dengan C6H14. Ya saya ambil salah satu contoh aja. Kalau mungkin mau ambil C510 juga oke. Nah tadi ketika kita bahas cara menentukan isomer, apa langkah pertamanya? Buatkan
Rantai utama. Buatkan rantai utama ya. Oke. Ini C ada 6. Ya, ada. Ini kemudian CH3. Ini berarti alkana, alkena apa alkena? Enak apa benar? Karena apa? Lurus. Ya, karena ini kan CN H2N+2 ya. Oke, ini tunggal nih semuanya nih. Oke, CH2, 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 CH2. Nah, kemudian untuk cari isomer digambar, ini dan termasuk salah satunya. Yang kedua adalah ubah posisi gugus fungsi bila memungkinkan. Masalahnya ada nggak di sini posisi gugus fungsinya? Nggak ada. Jadi nomor 2 gugur. Lanjut ke tahap ketiga apa? Dan ini saya potong 1. Berarti kalau saya potong 1 C-nya, berarti kita punya rantai utama yang banyak C-nya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi saya taruh. Nah, kira-kira saya naruhnya di mana nih? Nah, ini dulu aja, jangan di sini. Coba kalau di sini kalau dikasih nama gimana? Ini kalau ditaruh di sini, rantai utamanya apakah jadi 5? Tentu sama kayak yang di atas kan? Iya. Beda apa? Cuma beda disusun aja ini lurus, ini bengkok gitu. Ya. Nah, ingat jadi harus beda, jadi nggak boleh ada yang sama. Oke, ini cek. Alhasil berarti ini CH3, CH3, CH2, CH3. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan namanya adalah N-heksana. Kalau ini kasih nama namanya apa? Ayo, tadi kasih nama namanya apa? 2-metil pentana. Oke, nah kalau udah, sebelum kita balik lagi ke tahap nomor 3, tadi kan ada isomer struktur kan, ada isomer rangka kan. Kita tukar nih cabangnya. Tadi ini cabangnya di nomor berapa? Nomor 2. Kalau ditaruh di nomor 3 boleh nggak? Boleh. Ini berarti ditaruh di sini ya. CH3, CH3, CH2, CH2. Kalau dikasih nama, namanya diametil pentana. Gak ada yang ngulang lagi kan? Masih ini adalah senyawa yang berbeda nih. Nah, karena berbeda masih diterima. Kalau sampai kalian bikin sesuatu apa yang udah ada di atas, berarti itu udah jangan dipakai lagi. Nah, yang keempat, misalnya ini saya ganti di posisi 3. Kalau saya ganti di posisi 4 boleh nggak? Boleh. Coba. Kalau saya ganti di posisi 4, misalkan CH3, CH2, CH2, ini CH, CH3, kemudian CH3. Gimana namanya? Kan udah jadi mulai dari sini kan sama aja yang nomor itu. Nah, berarti kalau saya geser ke nomor 4 bisa, tapi namanya bukan 4 kan? Namanya apa kalau yang dibikin? 2-metil pentana. Keempat nggak bisa, harus kalau misalnya kita bikin taruh di sini, nomornya apakah dari kiri lagi? Enggak, dari kanan. Karena udah ada. Gagal percobaan kita. Di nomor 4. Nah, tadi udah digeser nih, tadi ke sini udah nggak bisa. Balik lagi ke situ, potong lagi. Di sini berarti kalau awalnya C-nya 5, kalau dipotong 1, 4.
Nah, kita ambil yang ini dulu nih. Set, cabangnya udah dari sini. Kalau saya potong satu, ya saya taruh sini aja dulu. Coba. Nah, misalnya ini saya lengkapin CH3, CH3, kemudian ini CH3, kemudian ini CH, ini CH, ini CH3. Namanya apa? Iya betul, ada di metil. Nah, nomornya nomor berapa? 2,3 di metil butana. Ya, nah sekarang dari sini nih, berarti oke, ternyata pas kita rubah nih. Nah, ternyata kalau saya geser-geser, bisa nggak? Kalau saya geser lagi dua cabang ini, ya nggak bisa karena cabangnya cuma dua tempat doang nih, udah mentok. Nah, kalau cabangnya udah nggak bisa digeser lagi, potong lagi sampai ya nggak habis juga. Oke, kalau kita potong lagi berarti C-nya sekarang ada 3. Kamu bisa? Bikin cabang. Ya, atas bawah. Terus? Gimana di bawahnya? Di bawahnya satu lagi ada lagi gitu. Ini enggak setengahnya. Nah sekarang kalau memang oke, C-nya begini. Nanti kan bakal ke cabang juga. Kalau kayak gini apakah rantai utamanya 3? 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan Nah, kemudian dari situ tuh ada yang dicoba lagi, bisa kayaknya tetap lakinya 4 dulu, kayaknya 4. Di nomor 3 saya rubah nih di atasnya, rubah. Jadi di sini CH3, CH3, ini CH, ini CH2, ini CH. Kalau dikasih namanya apa? 2,2 dimetil apa? Oke, 2,2 dimetil butana. Apakah ada lagi kira-kira? Coba, kira-kira ada lagi nggak? kalau misalkan saya dipotong tadi. Kalau dipotong memungkinkan nggak? Satu Ya, coba ada yang mau coba lagi kira-kira apakah ada yang dari ini dulu yang digeser-geser dulu aja? Ada lagi nggak yang masih bisa digeser-geser? Coba. Ayo. Kira-kira ada yang itu digeser nggak? Kalau emang udah nggak ada, kalau mentok ya udah nanti sama di sini doang. Ya gitu aja kalau masih ada. Ya ada lagi banyak. Oke, gimana kira-kira? Ada lagi nggak? Ada. Apa coba kalau ada? Oke, ada yang mau coba jawab lagi kalau emang ada? Apa nggak ada? Nggak ada, ya. Emang itu cuma siswa. Ya, jadi cuma 5 doang ya. Jadi ada 5 isomer terkait dengan C6H14. Ada N-butan, N-heksana, ada 2 metilpentana, 3 metilpentana, 2,3 dimetilbutana, terus 2,2 dimetilbutana. kalau dimension nggak boleh etil ya? Bukan masalah nggak boleh. Kalau tadi kita bikin di sini etil buat potong 1, katanya bukan 3 lagi, katanya jadi 4. Namanya sama kayak gini. Nah, iya kan kalau dibikin kan jadinya ini apa ini? Ini kan C, ini C, ini C, terus ini C, ini C, ini C gitu kan. Ini kan rantai terpanjangnya kan begini. Saatnya Papa Sugeng jam Jadi karena sama ini sama
berarti cuma minda doang kan? Ya, iya. Oke, ini dan soalnya oke selesai. Sebenarnya ini yang mungkin akan terjepit ya, ada atau ini kurang. Mungkin untuk nextnya bakal saya coba atau ganti pendekatan lain. Sebenarnya ini sama kayak tadi. Sebenarnya ini ada pembentukan, ada bikin kelompok. Jadi mungkin minggu depan mungkin bisa bikin kelompoknya dulu aja 5-6 orang. Cuman kalau bisa jangan sampai yang pinter ya. Ayo kok, maksudnya yang benar-benar bisa banget tuh ketemu yang bisa banget, yang nggak bisa banget tuh nggak bisa banget gitu. Jadi biar diskusi aja, ya. Oke, kalau begitu kesimpulannya berarti ini ya. Ini kesimpulannya adalah ketika kita bahas ini dengan ini kira-kira titik dirinya sama apa beda? Ini dengan ini dengan ini deh, ini dengan ini beda nggak? Beda ya, bisa berbeda, bisa berpengaruh ke sifat fisikanya. Oke, so dengan begitu